Halo, jumpa lagi dengan Les Privat Online ya. Eka di sini dan kita masih lanjut untuk membahas soal SPLTV yang soal kontekstual atau soal cerita mengenai kehidupan sehari-hari ya. Soal pertama, diketahui rata-rata 3 buah bilangan adalah 16. Bilangan kedua ditambah 20 sama dengan jumlah bilangan lainnya. Bilangan ketiga sama dengan jumlah bilangan yang lain dikurangi 4. Carilah bilangan tersebut. Kita misalkan dulu nih ketiga bilangan itu, misalkan X, Y, dan Z ya. Jadi bilangannya X, Y, dan Z di kalimat pertama, rata-rata 3 buah bilangan adalah 16. Berarti kita dapatkan satu persamaan. Untuk mencari rata-rata berarti kan jumlahnya data, berarti X tambah Y ditambah Z, atau jumlah ketiga bilangan tersebut dibagi 3 gitu ya, dibagi banyaknya data. Sama dengan 16, atau kalau kita kalikan berarti X plus Y plus Z sama dengan 16 kali 3, 48. Let's say ini adalah persamaan pertama. Bilangan kedua, ya, bilangan kedua misalkan Y, jadi ini bilangan pertama, kedua, dan bilangan ketiganya Z. Bilangan kedua ditambah 20 sama dengan jumlah bilangan lainnya. Berarti bilangan kedua tadi Y ditambah 20 sama dengan jumlah bilangan lainnya. Berarti X tambah Z. Seperti itu ya, bilangan lainnya dari Y itu X sama Z. Dari sini kita dapat persamaan kedua. Persamaan ketiga dari kalimat ketiga, bilangan ketiga sama dengan jumlah bilangan lain dikurangi 4. Jadi Z sama dengan jumlah bilangan lain, berarti X plus Y dikurangi 4. Nah, seperti ini ya. Ini dapat persamaan ketiga. Semuanya kalau dibuat ke ruas kiri semua si variabelnya, kemudian ruas kanan konstanta seperti persamaan ke-1 ini boleh, baru nanti eliminasi substitusi gitu ya. Jadi persamaan kedua ini kalau variabelnya kita pindah ke kiri semua, nanti menjadi min X ditambah Y dikurangi Z sama dengan min 20. Nah, seperti itu ya. Untuk persamaan ketiga, kalau pindah ke kiri variabelnya menjadi min X min Y plus Z sama dengan min 4. Nah, gitu bentuk lainnya ya. Baru kita eliminasi substitusi. Apa dulu nih? Misalkan persamaan 1 dan persamaan kedua ya, persamaan 1 dan persamaan kedua, kita mau hilangkan apa nih? Bebas, karena ini semua koefisiennya sama. Nah, kita hilangkan coba X dan Z-nya. Kalau kita hilangkan Y-nya, nanti X, Z-nya masih ada ya. Artinya hasil pengurangan nanti persamaan dengan variabel X dan Z. Jadi nanti masih perlu eliminasi, kemudian eliminasi lagi. Akan tetapi kalau kita hilangkan X, otomatis kan dijumlah ya. Z-nya ternyata juga ikut hilang karena tandanya sama, koefisiennya sama nih. Plus sama min ya, plus 1 dan min 1, plus 1 min 1. Jadi kalau kita jumlahkan, ini nanti X tambah min X-nya habis, Z tambah min Z-nya habis. Jadi tinggal Y tambah Y, 2Y. Nah, dari sini akan lebih mudah teman-teman untuk substitusi ke persamaan yang lainnya gitu. Berarti ini 48 kurangi 20, 28. Sudah didapat nilai Y-nya ya, bilangan kedua, yaitu 14. Nah, sekarang kita tinggal eliminasi sekali lagi. Persamaan bebas mau 1 ke 3 boleh, 2 ke 3 juga boleh. Tapi intinya kita menghilangkan selain Y-nya, misal X-nya atau Z-nya, karena Y-nya udah ketemu nih. Jadi jangan sampai hilang. Karena nanti kalau ada Y-nya tinggal masukin aja Y-nya 14 kelar nanti ya. Yuk coba eliminasi persamaan ke 1 dan persamaan ketiga misalkan ya. Wah, ini ternyata malah lebih mudah lagi nih teman-teman. Kita jumlahkan, coba ya, kita jumlahkan. Ada 2 lagi yang hilang ya. X tambah min X ini habis, Y ditambah min Y ini habis, tinggal Z tambah Z, 2Z. 48 tambah, ini tadi berapa sih? 4 ya. 48 dikurangi 4, 44. Maka kita dapat Z-nya 22. Oke, malah lebih mudah ini ternyata.
ketemu Z, tinggal nyari X-nya, substitusikan ya ke salah satu, boleh misalkan ke persamaan ketiga ini. Nanti berarti min X dikurangi 14 ditambah 22 sama dengan min 4. Berarti ini min X 22 kurangi 14 itu berapa sih? 8 ya. Sama dengan min 4, berarti 8 tambah 4 sama dengan positif X atau X-nya 12. Nah, sudah ketemu ya. Jadi ternyata ketiga bilangan tersebut adalah 12, 14, dan 22. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di dalam dompet Santi terdapat uang 5 ribuan, 1000-an, 500-an yang semuanya berjumlah 30.000. Oke, di sini variabelnya berarti jenis uangnya ya. Uang 5 ribuan misalkan X. Misal uang 5 ribuan. Kita misalkan banyaknya itu sebagai X. Uang 1000-an dulu. Uang 1000-an. Banyaknya Y, dan uang 500-an sebanyak Z. Semuanya berjumlah 30.000. Berarti ini kita tulis X ditambah Y ditambah Z sama dengan 30.000. Jumlah uang 500-an alias yang Z tadi ya, berarti Z ditambah 5 ribuan tadi yang X ya. Z ditambah X adalah berarti sama dengan 20.000 selebihnya dari uang 1000-an. Berarti 20.000 plus banyaknya uang 1000-an tadi, Y. Atau kalau kita pindah ruas berarti X dikurangi Y ditambah Z sama dengan 20.000. Ini tadi sebagai persamaan ke-1, dapat persamaan kedua dari sini. Persamaan ketiga sekarang. Selisih uang 5 ribuan dan uang 1000-an jumlahnya sama dengan uang 500-an. Selisih uang 5 ribuan berarti X dan uang 1000-an kurangi Y sama dengan uang 500-an. Jadi X min Y sama dengan Z. Atau kalau kita pindah ke ruas kiri, X min Y min Z sama dengan 0. Persamaan ke-3. Tentukan banyak uang tersebut masing-masing. Oke, kita eliminasi dulu ya. Eliminasi persamaan misalkan 1 dan 2. Nah, ini ternyata yang versi mudah seperti soal sebelumnya ya. Nih, kita lihat. Variabel X dan variabel Z sama-sama koefisiennya plus 1, Z-nya juga plus 1. Jadi langsung aja kita hilangkan dengan cara dikurangi ya. Y ditambah Y dikurangi min Y berarti 2Y. 30.000 dikurangi 20.000, 10.000. Jadi Y-nya atau uang yang 1000-annya 10.000 dibagi 2. 5 ya, 5.000. Nah, lanjut lagi. Kita eliminasi persamaan 1, 3 boleh, 2, 3 juga bisa ya. Misalkan kayak keambil 2 dan 3. Eliminasi 2 dan 3. X dikurangi Y tambah Z sama dengan 20.000. Persamaan ketiganya X min Y min Z sama dengan 0. Nah, dari sini kalau kita kurangkan lagi, X-nya bakal habis, Y-nya juga habis karena min Y min Z sama aja min Y ditambah Z. Z dikurangi min Z, Z tambah Z, 2Z. Sama dengan 20.000. Nah, Z-nya 10.000 ya. Sekarang kita tinggal nyari si X-nya, karena Y dengan Z sudah ketemu. Cari X, substitusikan aja ke salah satu. Boleh 1, 2, atau ketiga. Misalkan ketiga nih ya. Substitusi ke persamaan ketiga ini, X kurangi Y, berarti kurangi 5.000, dikurangi Z, 10.000, sama dengan 0. Nah, ini kan berarti 15.000 ya. X min 15.000 sama dengan 0. Kalau kita pindah berarti X sama dengan 15.000, selesai. Nah, ternyata mudah ya teman-teman ya. Jadi banyaknya uang tersebut masing-masing adalah yang uang 5 ribuan, berapa nih? 15.000 ya, 15.000. Uang 1000-annya ada 5.000. Uang 500-annya
ada Z, berarti 10.000 ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Printer A mampu mencetak X lembar dokumen dalam 1 menit. Printer B mencetak Y lembar dokumen dalam 1 menit. Dan printer C, Z dokumen dalam 1 menit juga. Jadi ini pemisalannya sudah ada di soal ya. X, Y, dan Z. Jika printer A dan B digunakan bersama-sama selama 1 menit, dihasilkan dokumen sebanyak 34 lembar. Jadi, X ditambah Y sama dengan 34. Jika printer A dan C berarti X plus Z ya, dalam 1 menit dihasilkan 28 lembar sama dengan 28. Dan yang terakhir B dan C berarti Y ditambah Z. 1 menit 26 lembar. Nah, seperti ini. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan ketiga. Yang diminta jika printer ABC digunakan bersamaan dalam waktu 2 menit, dokumen yang dihasilkan sebanyak berapa lembar? Berarti kita nyari masing-masing printer ini bisa menghasilkan berapa lembar gitu ya. Masing-masing printer dengan cara eliminasi substitusi. Tapi mereka punya satu cara jitu, yaitu dengan cara kita jumlahkan aja ketiga persamaan ini. Karena kalau printer A, printer B, C kan sama aja X ditambah Y ditambah Z. Ini berapa gitu ya. Tapi karena dalam 2 menit berarti kalikan 2 nanti. Nah gitu, jadi 2 kali ini Z. 2 kali berapa gitu ya. Nah ini kan tandanya sama dan koefisiennya sama-sama 1. Kalau kita jumlah, coba perhatikan. X ditambah X, 2X. Y ditambah Y, 2Y. Z tambah Z, 2Z. Kan? Jadi nanti bisa kita faktorkan ya, 34 tambah 28 tambah 26. Untuk 34 tambah 26 kan 60, 60 tambah 28, 88. Nah, 2-nya coba kita faktorkan, 2 kali X plus Y plus Z sama dengan 88. Nah, malah sudah terjawab nih. 2 kali X plus Y plus Z alias printer A, printer B, printer C digunakan bersama-sama selama 2 menit. Nanti yang tercetak sebanyak 88 lembar dokumen. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau mau menggunakan eliminasi substitusi, cari X, Y, dan Z-nya dulu juga boleh. Nanti setelah itu dijumlahkan X plus Y plus Z, baru kalikan 2, gitu ya. Kayak anggap teman-teman sudah bisa eliminasi substitusi ya, yang cara gabungan, jadi bisa dicoba sendiri nanti. Lanjut ke soal berikutnya. Tahun ini jumlah usia Arman, Bima, dan Cindy adalah 41 tahun. Jadi A ditambah B ditambah C sama dengan 41. Arman lebih muda 2 tahun daripada Bima. Berarti Arman sama dengan usianya Bima dikurangi 2 ya, karena dia 2 tahun lebih muda. Cindy lebih tua 1 tahun daripada Bima, berarti C sama dengan umurnya Bima tambah 1. Gitu. Jika sekarang 2020, tahun berapa Arman lahir? Oke, di sini ini kita gunakan eliminasi substitusi ya, tapi untuk yang lebih mudahnya, coba teman-teman perhatikan khusus persamaan 2 dan 3 ini, karena dia hanya memuat 2 variabel. Untuk persamaan kedua, ada variabel AB. Persamaan ketiga, variabel B dan C. Nah, ini alangkah lebih hematnya nanti kalau semuanya itu dalam variabel B. Ya. Ini A-nya sudah dinyatakan dalam variabel B, yaitu B-2. C-nya juga dinyatakan dalam variabel B, B plus 1. Kemudian persamaan 2 dan 3 ini, 2 dan 3 kita substitusikan ke persamaan pertama. Jadi persamaan pertama tadi kan A ditambah B tambah C sama dengan 41 nih. A-nya ganti dengan B-2. B-nya tetap B, C-nya ganti B plus 1. Nah, gitu. Nanti langsung dapat nilai B dari situ ya. Jadi tanpa berpanjang-panjang ria di eliminasi substitusi, teman-teman sudah dapat nilai B-nya langsung dari sini. 3B min 1 sama dengan 41, 3B sama dengan 41 tambah 1. 42, maka nilai B-nya 14, betul ya? Jadi umurnya si Bima ini 14 tahun. Nah, kalau ditanyakan umur Arman berapa tahun ini, kita langsung substitusi ke persamaan ke-2. A sama dengan B-2, jadi A sama dengan 14 kurangi 2, atau 12. Gitu ya, dapat umurnya si Arman sekarang itu 12 tahun.
Kalau sekarang itu tahun 2020, berarti Arman lahir tahun berapa? Jadi tinggal kurangkan aja tahun sekarang dengan usianya dia ya. Usianya dia 12 tahun. 2020 dikurangi 12, berarti 2008. Jadi si Arman lahir tahun 2008 ya, teman-teman. Oke, cukup mudah dibandingkan dengan kalau teman-teman harus eliminasi substitusi manual gitu ya. Oke, semoga pembahasan soal barusan bisa dipahami. Kita lanjut lagi di pembahasan topik lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi serta share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa.